Oke guys, ini bangun tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi ceritanya seperti biasa. Saya kaget guys. Oke guys. Bab 1137, pendukungnya adalah pendukungku klan Dewa Besi. Kalau dipikir-pikir lagi, ada yang salah dengan si penganut ajaran sesat dan si pandai besi. Dia tidak punya dendam terhadap kedua kekuatan ini. Bahkan jika tidak ada ketertiban di dunia ini, mereka tidak akan saling menyerang secara membabi buta begitu mereka bertemu, bukan? Dengan kata lain, saat dia memasuki tanah Sengsu, wanita ini sudah mulai membuat rencana, dan rencananya mungkin baru saja dimulai. Memikirkan hal ini, wajah Ye Guan menjadi gelap. Xiaota berkata dengan suara yang dalam, "Jika ini benar, apa rencanamu?" Setelah hening sejenak, Ye Guan berkata, "Meskipun ini jebakan, ini juga merupakan kesempatan bagiku." Xiaota bertanya, "Apakah kamu ingin bekerja sama dengannya?" Ye Guan mengangguk, seperti yang dia katakan, "Tuan Ta, saya tidak bisa meminta bibi dan ayah saya untuk membantu saya mengatasi setiap hambatan atau kesulitan yang saya hadapi. Saya hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah." Sambil berbicara, dia melihat keluar aula. Di langit di luar aula, awan merah melayang di sana, matanya berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Pada akhirnya, itu karena aku terlalu lemah. Jika aku cukup kuat, tidak perlu mempermainkan orang lain. Xiaota berkata, "Sejujurnya, kamu baik-baik saja sekarang. Seperti yang ayahmu katakan, jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Kamu harus menekan, tetapi jika terlalu banyak, kamu akan mudah menjadi gila." Ye Guan mengangguk. "Aku mengerti," Xiaota berkata. "Namun, kamu tetap harus berhati-hati. Meskipun kamu pintar, wanita ini tampaknya lebih pandai merencanakan situasi secara keseluruhan. Sejauh ini, setiap langkah yang kamu ambil sesuai dengan harapannya, hanya Tuan Ta yang dapat bersaing dengannya dalam rencana licik semacam ini. Jadi, kamu harus berhati-hati dan jangan biarkan dia mengkhianatimu lalu menghitung uang untuknya. Mengerti?" Ye Guan terdiam. Dia tidak bisa menanggapi ini. Pada saat ini, Kaisar Fan Zhao tiba-tiba muncul di aula lagi. Dia menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, sudah waktunya makan malam. Apakah Anda ingin makan malam bersama?" Ye Guan menatapnya. "Hanya kita," Kaisar Fan Zhao mengangguk, "hanya kami." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Baiklah." Kaisar Fan Zhao mengangkat bibirnya sedikit. Sepertinya Tuan Ye sudah mengambil keputusan. Ye Guan berjalan perlahan ke arah Kaisar Fan Zhao, dan dia tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang bisa kulakukan. Sepertinya Nona Fan hanya memberiku satu pilihan." Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, "Hidup memang seperti ini. Seringkali, tidak ada pilihan sama sekali. Namun, begitulah hidup, bukan?" Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Ye Guan melirik Kaisar Fan Zhao, lalu mengikutinya. Ye Guan mengikuti Kaisar Fan Zhao ke aula bundar. Aula bundar itu sangat besar, hanya ada satu meja makan, dan sangat sepi. Saat ini, meja sudah terisi dengan berbagai hidangan. Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, silakan duduk." Ye Guan duduk berhadapan dengan Kaisar Fan Zhao. Ia melihat hidangan di atas meja dan berkata, "Nona Fan, karena ini adalah kerjasama, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan?" Kaisar Fan Zhao mengangguk, "Tanyakan apa saja yang kau inginkan." Ye Guan berkata, "Siapa penghalang terbesar untuk menyatukan seluruh wilayah Sengsu?" Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, "Jika kita mengatakan bahwa musuh terkuat kota kerajaan kita adalah negeri asing, maka tidak diragukan lagi bahwa itu adalah negeri asing. Namun, jika kita mengatakan bahwa rintangan terbesar untuk menyatukan negeri reruntuhan dewa adalah orang lain,
Tetapi untuk saat ini saya tidak dapat memberitahu Anda tentang orang ini. Ye Guan mengerutkan kening. Kaisar Fan Zhao memandang Ye Guan dan berkata, kecuali masalah ini, aku dapat memberitahumu segalanya. Ye Guan Dao, apa hubungan antara Dao jahat alam semesta Guangxuan dan kamu? Kaisar Fan Zhao berkata, kakak. Ye Guan sedikit mengernyit. Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, tapi jangan khawatir. Aku tidak berniat menyelamatkannya untuk saat ini, karena dia memiliki takdirnya sendiri. Apakah kamu dapat menghadapinya di masa depan tergantung padamu. Jangan khawatir tentang istri dewa sejatimu. Aku pernah bertemu dengannya sebelumnya, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Pada titik ini, dia melirik Ye Guan dan bertanya, mengapa wanita di sekitarmu begitu pandai berkelahi? Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu pernah bertemu dengan Suster Zen? Kaisar Fan Zhao mengangguk, saya pernah melihatnya, dia sangat kuat, kekuatannya tak terbayangkan. Ye Guan terdiam. Kaisar Fan Zhao memberi isyarat untuk mengundang, jangan hanya bicara, kemarilah dan cicipi makanan yang aku masak. Ye Guan melirik Kaisar Fan Zhao, lalu mengambil sepotong daging di depannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mengunyahnya dan sedikit terkejut, rasanya berbeda dari daging apapun yang pernah dimakannya sebelumnya. Kaisar Fan Zhao tiba-tiba tertawa dan berkata, ini adalah daging roh dari reruntuhan dewa, bagaimana rasanya? Ye Guan berkata, baiklah. Fan Zhaodi juga mengambil sepotong dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah makan beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, ini adalah jenis daging yang sangat aku sukai saat aku masih kecil. Sayangnya, bagiku saat itu adalah kemewahan. Ye Guan berkata, Nona Fan, saya pikir Anda sudah punya rencana, kan? Kaisar Fan Zhao mengangguk. Langkah pertama dari rencana ini adalah meningkatkan kekuatanmu terlebih dahulu. Ye Guan menatap Kaisar Fan Zhao, bagaimana caranya meningkat? Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, seraplah pecahan-pecahan hukum tertinggi. Ye Guan sedikit mengernyit. Kaisar Fan Zhao mengambil sepotong daging spiritual lainnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Lalu berkata, orang lain menyerap pecahan hukum tertinggi untuk menyerap energi, tetapi Anda menyerap pecahan hukum tertinggi untuk memverifikasinya dan menentang hukum. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, maksudmu, menggunakan hukum tertinggi tanah Shengsu untuk memverifikasi metode Guangxuanku. Mata Kaisar Fan Zhao berbinar-binar memuji, kau benar, tetapi kau hanya setengah benar. Kau seharusnya tidak hanya memverifikasinya, tetapi juga belajar darinya. Belajar dari kelebihannya dan menebus kelemahanmu. Ada banyak ketentuan dalam hukum tertinggi kita yang menjadi beban bagimu. Tetapi ada juga banyak yang dapat kau gunakan. Bagaimana memilihnya? Terserah padamu. Ye Guan terdiam. Kaisar Fan Zhao melanjutkan, saya telah melihat metode Guangxuan Anda dan mengetahui konsep inti dari perintah Anda, tetapi masih sedikit belum matang. Oleh karena itu, Anda perlu mempelajarinya. Hukum tertinggi dari tanah Shengsu saya tidak diragukan lagi merupakan referensi terbaik bagi Anda. Selain itu, hukum tertinggi ini juga merupakan cara berlatih. Cara terbaik bagi Anda untuk mempelajarinya adalah dengan mempraktikannya sendiri. Ye Guan melirik Kaisar Fan Zhao, bagaimana dengan pemberontakan? Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, gunakan metode Guangxuan milikmu untuk membalikkan hukum tertinggi yang korup ini. Jika kamu bisa melakukannya, proses ini akan memungkinkan niat pedangmu mencapai tingkat yang baru. Ye Guan terdiam. Kaisar Fan Zhao melanjutkan, apa yang harus kita lakukan sekarang adalah membiarkanmu melahap cukup banyak fragmen hukum tertinggi, sehingga kamu dapat mengalami pengoperasian hukum agung dari hukum tertinggi. Ye Guan mengangguk,
Baiklah, aku akan mengikuti rencanamu. Sudut mulut Kaisar Fan Zhao sedikit terangkat. Oke. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah merah perlahan berjalan ke sisi Kaisar Fan Zhao. Dia membungkuk sedikit dan berkata, "Yang mulia, semuanya sudah siap." Kaisar Fan Zhao mengangguk, lalu menatap Ye Guan. "Ayo pergi ke medan perang alien." Ye Guan mengangguk. Oke. Kaisar Fan Zhao berdiri, dan sesaat kemudian, dia dan Ye Guan muncul di depan medan perang yang aneh. Di depan mereka ada jurang waktu dan ruang yang hampa. Kaisar Fan Zhao menatap jurang waktu dan ruang. Ada relik di dalamnya, yang merupakan area inti tempat Dewa Alien dan Jenderal Qiongye tewas dalam pertempuran. Ada benda-benda suci yang ditinggalkan oleh mereka berdua, serta jantung hukum tertinggi di tubuh Jenderal Qiongye. Ye Guan menoleh dan menatap Kaisar Fan Zhao, jantung hukum tertinggi. Kaisar Fan Zhao mengangguk. Selama mereka menyerap cukup banyak fragmen hukum tertinggi, mereka akan mampu membentuk inti hukum, dan inti hukum inilah yang menjadi sumber kekuatan mereka. Namun, terlalu sulit untuk membentuk inti hukum, karena segel hukum tertinggi telah hancur. Hanya ada sedikit orang di seluruh tanah Shengsu yang memiliki inti hukum. Sambil berbicara, dia menatap Ye Guan. Targetmu kali ini adalah jantung hukum yang ditinggalkan oleh Jenderal Qiongye, dan jantung dewa dalam tubuh Dewa Alien. Ye Guan bertanya dengan serius, apakah mereka semua masih di sana? Kaisar Fan Zhao mengangguk sedikit. Ya. Ye Guan menatap Kaisar Fan Zhao, yang tersenyum dan berkata, alasan mengapa tempat itu masih ada di sana bukan karena kita tidak menginginkannya, tetapi karena kita tidak bisa mendapatkannya sebelumnya. Karena sebelumnya, daerah inti itu memiliki kemauan yang kuat, dan hanya pusat kekuatan teratas dari semua kekuatan yang dapat menahan kemauan mereka yang kuat. Tetapi kita tidak dapat melakukan apapun. Jadi kita terus berlarut-larut. Alasan mengapa kita dapat pergi ke sana sekarang adalah karena kemauan daerah itu telah melemah setelah bertahun-tahun terkikis, dan generasi muda dapat masuk. Ye Guan sedikit bingung, kau tidak bisa mengambil tindakan. Kaisar Fan Zhao mengangguk, ya, kita punya kesepakatan. Ye Guan bingung, kenapa? Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, kita seperti senjata nuklir Bima Sakti. Kita dapat memilikinya, tetapi kita tidak dapat menggunakannya, karena begitu kita menggunakannya, kita semua akan tamat. Ye Guan, Kaisar Fan Zhao menatap jurang di kejauhan, pergilah. Jika kau mendapatkan hati dewa dan hati hukum, lahap saja keduanya. Keduanya dapat meningkatkan kekuatanmu secara signifikan. Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa generasi muda yang dikirim oleh pasukan utama adalah yang terkuat. Aku hanya dapat menjamin bahwa kau tidak akan diganggu. Tetapi jika kau tidak dapat mengalahkan orang-orang dari generasi yang sama, maka aku tidak dapat membantumu. Karena ketika aku menahan orang-orang tua itu, mereka juga menahanku. Sambil berbicara, dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan cahaya keemasan menyinari alis Ye Guan. Inilah tempatnya. Ye Guan mengangguk dan berjalan pergi. Kaisar Fan Zhao tiba-tiba berkata, Tuan Ye. Ye Guan berbalik dan menatap Kaisar Fan Zhao, yang tersenyum dan berkata, hati-hati. Ye Guan tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik, terbang dengan pedangnya, dan menghilang tidak jauh dari sana. Pada saat ini, seorang pria misterius berjubah hitam dan bertopeng hitam tiba-tiba muncul di samping Kaisar Fan Zhao. Pria bertopeng itu menatap jurang waktu dan ruang di kejauhan. Kaisar Brahma, maukah dia bekerja sama denganmu? Kaisar Fan Zhao mengangguk. Ya, pria bertopeng itu menoleh ke arah Kaisar Fan Zhao, yang tersenyum dan bertanya, apa rencana klan Dewa Besi? Pria bertopeng itu berkata,
Istana Guangyin dan klan Dewa Besi berencana untuk membunuhnya di sana. Adapun Akademi Hukum Ilahi dan Raksasa Tianrong, niat mereka tidak jelas. Apakah kamu yakin dia bisa bertahan hidup di sana? Kaisar Fan Zhao mendongak ke jurang waktu dan ruang yang tidak jauh dari sana, dan terkekeh, jika kamu bahkan tidak bisa mengatasi kesulitan kecil ini, bagaimana kamu bisa menjadi orang raja dinasti Shengsu? Sewaktu dia bicara, sudut mulutnya sedikit terangkat. Pria bertopeng itu melirik Kaisar Fan Zhao dan tampak ragu untuk berbicara. Kaisar Fan Zhao berkata dengan tenang, "Apakah menurutmu aku sedang merencanakan sesuatu?" Pria bertopeng itu mengangguk. Kaisar Fan Zhao berkata dengan lembut, "Aku memang menggunakan beberapa trik, tetapi trik ini dimaksudkan untuk membuatnya berdiri di pihakku." Pada titik ini, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat pria bertopeng itu dan bertanya, "Tahukah kamu mengapa penjahat biasanya mati?" Pria bertopeng itu sedikit mengernyit. Kaisar Fan Zhao tersenyum dan berkata, "Karena mereka sering berdiri di pihak yang salah, maka mereka akan mati. Ketika penjahat berdiri di pihak yang benar, dia bukan lagi penjahat, tetapi keadilan." Sambil berbicara, dia menoleh dan menatap ke kedalaman langit berbintang, lalu berbisik, "Mulai sekarang, aku akan berada di tim yang sama dengan Tuan Ye. Pendukung Tuan Ye adalah pendukungku. Kalian semua, mati saja." Pria bertopeng, Bab 1138, Kaisar Lintian. Setelah memasuki jurang waktu dan ruang lagi, Ye Guan terbang dengan pedangnya dan langsung menuju ke area inti. Setelah beberapa jam, ekspresi Ye Guan berangsur-angsur menjadi serius, karena dia menemukan bahwa keinginan di sekitarnya semakin kuat. Jelas, ketika dia pertama kali datang ke tempat ini, dia berada di tepi jurang, jadi kedua keinginan itu tidak begitu kuat. Namun kini, semakin dekat ia ke area inti, ia menemukan bahwa kedua wasiat itu sangat kuat, terutama semangat juang yang terkandung di dalamnya, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Anda tahu, ini adalah wasiat dari bertahun-tahun yang lalu, dan pemilik wasiat itu telah jatuh. Tidak sederhana, Ye Guan mulai bersikap waspada secara diam-diam. Kekuatannya saat ini memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi masih banyak orang di alam semesta ini yang dapat menghadapinya. Ye Guan tidak banyak berpikir dan terus melangkah maju. Semakin jauh dia melangkah, semakin kuat kekuatan kedua keinginan itu. Tidak hanya itu, semakin dekat dia ke area inti, semakin berbahaya perasaannya. Ye Guan mengerutkan kening dan mulai melepaskan niat pedangnya untuk melawan dua keinginan itu. Setelah waktu yang lama, Ye Guan melihat cahaya keemasan redup di depannya. Tiba, Ye Guan mempercepat langkahnya, dan saat ia hendak mendekati cahaya keemasan itu, aura misterius tiba-tiba menguncinya. Ye Guan berhenti dan menoleh untuk melihat. Beberapa ratus kaki ke kanan, berdiri seorang pria. Pria itu mengenakan baju besi hitam dan memegang pedang besar di tangannya. Dia menatapnya dengan niat membunuh di matanya. Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Wajah pria itu tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka Ye Guan akan menyerang secara tiba-tiba. Ketika dia tersadar, pedang Ye Guan telah mencapainya. Pria itu hanya bisa secara tidak sadar menangkisnya dengan pedangnya. Wah, pria itu langsung terlempar ke belakang hampir 1000 kaki oleh pedang Ye Guan. Dan saat dia berhenti, sebilah pedang sudah menempel di alisnya. Ekspresi pria itu membeku. Ye Guan menatap pria itu. "Apa yang kamu lihat?" "Xiao Ta." Pria itu sedikit tidak percaya. "Kamu?" Dia sedikit bingung pada saat ini. Ye Guan menatap pria itu. Matanya sedikit menyipit. Cahaya dingin melintas. "Kau ingin membunuhku?" Saat dia berbicara, pedang ketertibannya tiba-tiba menembus setengah inci di antara kedua alis pria itu.
dan darah langsung menyembur keluar. Pria itu ketakutan dan berkata cepat, "Tidak." Ye Guan berkata, "Apa arti niat membunuh di matamu?" Pria itu ragu-ragu dan hendak berbicara, ketika candaan, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Ye Guan menoleh dan melihat 3 orang mendekat dari kejauhan, 2 pria dan 1 wanita, dipimpin oleh seorang pria kekar. Pria itu menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Aku lihat kamu juga punya niat membunuh. Kalau kamu punya kemampuan, datanglah dan coba bunuh aku." Di samping laki-laki itu, laki-laki dan perempuan itu berkata serempak, "Kami lihat kamu juga punya niat membunuh. Kemarilah dan bunuh kami." Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Tak jauh dari situ, lelaki kekar di depan menyipitkan matanya, dan perisai hitam besar tiba-tiba muncul di tangan kanannya. Ia memegang perisai besar itu dan mendorongnya ke depan dengan ganas. Serangan ini seperti gunung yang menekan, sangat mengerikan. Pada saat ini, Ye Guan datang dengan pedang. Ye Guan tidak menggunakan pedang King Xuan, tetapi pedang perintah. Tertawa, pedang ketertiban langsung menembus perisai raksasa itu, lalu langsung menembus alis pria kekar itu. Namun, itu belum berakhir. Setelah pedang King Xuan terbang keluar dari alis pria kekar itu, pedang itu langsung menembus 2 alis, melewati alis pria dan wanita itu. Bunuh 3 orang seketika dengan 1 pedang. Ketiganya menatap Ye Guan dari kejauhan dengan wajah tak percaya. Hingga ajal menjemput, mereka tidak pernah menyangka akan langsung terbunuh. Ye Guan merentangkan kedua telapak tangannya, dan pedang ketertiban terbang kembali ke tangannya, dan cincin penyimpanan milik ketiga orang itu juga terbang ke tangannya. Pada saat yang sama, pada saat ketiga orang itu benar-benar jatuh, 15 pecahan hukum tertinggi terbang keluar. Pikiran Ye Guan bergerak, dan 15 pecahan hukum tertinggi segera terbang ke tangannya. Setelah Ye Guan menyimpannya, dia berbalik dan menatap pria yang tidak jauh darinya. "Ada berapa orang di antara kalian?" Pria itu menatap Ye Guan seolah sedang melihat hantu, wajahnya penuh ketakutan. Ye Guan mengerutkan kening. Lelaki itu berkata cepat, "Aku tidak tahu. Tuan muda kota Qiongling dari klan Dewa Besi yang meminta kami menunggumu di sini untuk menimbulkan masalah bagimu." Ye Guandao, ada lagi, lelaki itu tiba-tiba berlutut dan berkata, "Saudaraku, aku akan beralih dari kegelapan menuju cahaya. Tolong ampuni nyawaku." Ye menatap pria itu tanpa berkata apa-apa. Lelaki itu gemetar dan berkata, "Anak muda, siapa yang tidak pernah tersesat? Selama kamu bisa memperbaiki diri, kamu seharusnya diberi kesempatan, bukan?" Ye Guan memikirkannya dan mengangguk sedikit. Itu masuk akal. Pria itu menghela napas lega. "Ye Guandao, siapa namamu?" Pria itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kaisar Lintian." Ye Guan tercengang. "Siapa namamu tadi?" Pria itu berkata, "Kaisar Lintian." Ye Guan berkata dengan suara berat, "Apakah kamu serius?" Pria itu tersenyum canggung. "Ketika aku lahir, ayahku ingin aku menjadi orang yang berbakat. Jadi dia memberiku nama ini. Dia berharap agar aku menjadi kaisar dewa tertinggi suatu hari nanti. Jadi dia menamaiku Lin Tiandi terlebih dahulu, mengatakan bahwa dia telah mengambil gelar kaisar terlebih dahulu." "Xiaota." Ye Guan melirik Kaisar Lin Tian. Lalu berkata, "Ayahmu benar-benar galak." Kaisar Lin Tian, Ye Guan berbalik dan menatap cahaya keemasan di ujung pandangannya. Lalu berkata, "Selain Qiongling dari klan Dewa Besi, bagaimana dengan Akademi Hukum Ilahi dan Raksasa Tianrong?" Kaisar Lin Tian menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu tentang itu. Aku hanya tahu bahwa Qiongling meminta kami untuk menargetkanmu. Awalnya kami ingin mengujimu,
tetapi kami tidak menyangka kau begitu kuat. Ye Guan mengangguk. Dia melihat sekeliling, lalu berkata, nenek moyang klan Dewa Besi pernah bertarung melawan dewa-dewa asing sendirian. Sungguh heroik, tapi sekarang keturunan klan Dewa Besi begitu pengecut, mereka hanya berani bermain trik di belakang layar. Aku ingin tahu apakah Jenderal Dewa Qiongye akan sangat marah sehingga dia akan hidup kembali jika dia tahu perilakumu. Setelah hening sejenak, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki tak jauh dari sana. Kemudian seorang laki-laki berjalan keluar dengan perlahan. Pria itu mengenakan jubah brokat longgar dengan kedua tangan tersembunyi di balik lengan baju. Dia tampak sangat muda dan memiliki senyum tipis di wajahnya. Di sampingnya ada beberapa pemuda, yang semuanya menatap Ye Guan dengan tatapan tidak bersahabat. Qiongling sekarang menjadi patriark muda dari klan Dewa Besi. Qiongling menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu yang disebut Dekan Guangxuan dari alam semesta Guangxuan? Apakah kamu cukup layak untuk mengambil hati hukum tertinggi leluhurku? Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempat itu, tertawa. Tempat di mana Qiongling berada tiba-tiba tertusuk oleh pedang. Namun Qiongling sudah tidak ada lagi di sana. Ye Guan berbalik, dan entah kapan, Qiongling telah muncul di tempat dia awalnya berdiri. Qiongling melambaikan lengan bajunya dengan ringan dan berkata sambil tersenyum, hanya itu. Suara Kaisar Lin Tian tiba-tiba terngiang di benak Ye Guan. Apa yang dikenakannya adalah senjata suci klan Dewa Besi, sepatu suci yang terkenal. Dia bisa pergi kemanapun yang dia mau, dengan senjata suci ini. Kecuali orang kuat setingkat Kaisar Dewa tertinggi mengambil tindakan, tidak ada yang bisa dia lakukan padanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Lin Tian, Ye Guan melirik kaki Qiongling. Sepasang sepatu bot di kakinya memancarkan fluktuasi energi yang aneh. Harus kukatakan, dia masih sedikit terkejut, karena kecepatannya sangat cepat, namun pedangnya meleset. Qiongling tiba-tiba tersenyum dan berkata, memberimu kesempatan lagi. Sambil berbicara, dia perlahan mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, ayo, tusuk dadaku. Kali ini, kamu harus membidik dengan tepat. Di samping, para pemuda yang mengikuti Qiongling semuanya tertawa. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan rambut gimbal, mengacungkan jari tengahnya ke arah Ye Guan dan berkata dengan senyum yang berlebihan, dasar bajingan dari alam semesta Guangxuan, lebih baik kau membidik dengan baik, jangan menusuk ke udara lagi. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah pedang telah menembus alisnya. Ekspresi pria itu membeku dan suaranya tiba-tiba berhenti. Ye Guan melirik pria itu dengan tenang, jadi kamu hanya seorang bajingan kecil. Setiap orang, Kaisar Lin Tian berkeringat deras, saudara Ye ini benar-benar terlalu kuat. Pria yang tertusuk pedang ketertiban itu merasa ngeri saat menyadari bahwa nyawanya akan segera melayang. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat itu, pedang ketertiban telah menghancurkan jiwanya dan memusnahkannya sepenuhnya. Namun, pecahan hukum tertinggi di tubuhnya tidak terhapus. Ada 5 pecahan hukum tertinggi. Ye Guan merentangkan kedua telapak tangannya, dan 5 pecahan hukum tertinggi dan cincin penyimpanan pria itu terbang ke tangannya. Setelah mengumpulkannya, dia menoleh untuk melihat pria dan wanita di kejauhan. Pada saat ini, ada ketakutan di mata pria dan wanita itu. Ye Guan mengalihkan pandangannya dan menoleh ke arah Qiongling yang tidak jauh darinya. Qiongling tersenyum dan berkata, kamu cukup cakap. Saat dia selesai berbicara, sebilah pedang telah tiba di depannya. Tertawa, pedang Ye Guan masih tertancap di udara, dan Qiongling sudah muncul di tempat dia berdiri. Senyum muncul di wajah Qiongling, dan dia hendak berbicara. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu.
dan senyum di wajahnya langsung membeku, karena sebuah pedang muncul di antara alisnya tanpa peringatan. Tunda pedangnya, Ye Guan meramalkannya. Pada saat ini, Qiongling tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, dan penghalang tak terlihat tiba-tiba muncul di depannya. Wah, pedang Ye Guan langsung diblokir. Tetapi pada saat berikutnya, pedang lain datang untuk membunuhnya. Wah, saat terdengar suara ledakan keras, Qiongling langsung terpental, dan saat dia terlempar, satu demi satu pedang langsung menghalangi semua rute mundurnya. Bang! Di lapangan, ledakan terus terdengar, dan Qiongling dihujani oleh cahaya pedang satu demi satu. Dalam sekejap, area tempat dia berada tenggelam dalam cahaya pedang. Penindasan total. Melihat kejadian itu, para pemuda dan pemudi yang berada tak jauh dari situ pun memperlihatkan sorot mata yang serius. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka tampaknya telah meremehkan pemuda dari alam semesta Guangxuan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kejauhan, lalu cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya pun terpantul. Qiongling melesat keluar seperti bola meriam dan langsung menuju ke arah Ye Guan. Pada saat ini, seluruh tubuhnya ditutupi oleh lapisan baju besi yang tebal. Baju besi ini terus-menerus mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan dan tekanan yang dahsyat itu langsung membuat orang-orang di sekitarnya terengah-engah. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menusukkan pedangnya, namun dia tidak menggunakan kekuatan apapun. Karena dia memegang pedang King Xuan, Qiongling menyerbu dengan ganas, lalu langsung menghantam pedang King Xuan. Tertawa, pedang King Xuan langsung menembus baju zirah Qiongling, lalu langsung masuk dan menusuk tubuhnya sepanjang kepalanya. Rumput, mata Qiongling sebesar buah zakar sapi. Ye Guan menatap Qiongling yang tampak tidak percaya, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Apakah sakit? Bersambung.